أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kira-kira 10 hari yang berakhir ini diterima tidak puasa kita? Antum merasakan nggak perubahan di diri antum? Menjadi lebih baik atau sama aja? Bahkan akan menjadi sebuah permasalahan besar kalau di pertengahan Ramadan iman kita sudah mulai turun. Karena Ramadan ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melangkah pasti menuju ke tempat yang tinggi. Makanya kalau bicara Ramadan, puncak ibadah Ramadan itu adalah di 10 hari terakhir. Kalau antum di tanggal 10 ini sudah mulai kendur semangat, tarawehnya sudah berkurang, bacaan Qur'annya mandek. Kalau kita bicara Al-Quranul Karim, paling minimal hari ini semua yang ada di masjid ini Qur'annya sudah sampai juz ke-10. Itu paling minimal. Tapi terkadang sebagian kita itu minimal pun belum sampai. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, mau ngapain di bulan Ramadan ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan syahrul Ramadan. Puasa itu di bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran. Yang di bulan itu Allah turunkan Al-Quran Karim yang merubah wajah dunia. Yang sebelumnya umat manusia hidup dalam kesesatan, hidup tidak tahu arah dan tujuan. Setelah turunnya Al-Quranul Karim, jadi terang jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Setelah turunnya Al-Quranul Karim, hudan, Allah katakan hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Di sini Allah katakan petunjuk untuk umat manusia Al-Quranul Karim secara umum. Di Al-Baqarah ayat 185. Di Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Wallahi jamaah, ada seorang non muslim yang masuk Islam gara-gara membaca Al-Quranul Karim dan ayat kedua di surah Al-Baqarah. Dia dikasih hadiah Quran. Pernah suatu hari kata dia, anak buka Quran itu, ini cerita teman, dia cari, ini buku nggak ada pengarangnya. Dibuka, dicari, nggak ada pengarang. Setelah itu dia buka halaman pertama, ketemu Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Awal dia baca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia baca terjemahannya. Ini buku sombong banget kata dia. Awal bicara sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan penulis-penulis selalu di muqaddimah menyatakan ini buku hanya ya usaha anak manusia yang penuh dengan kekurangan. Ini kitab kata dia awalnya sudah mengatakan hudan lil muttaqin la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam. Maka itu menarik anak untuk mempelajari isi Al-Quran Karim. Masuk Islam akhirnya dia. Allahu Akbar. Karena memang benar Al-Quran ini la raiba fi. Di awal antum baca nggak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah akan petunjuk untuk semua umat manusia. Tapi ternyata tidak semua bisa merasakan petunjuk tersebut. Hanya orang-orang pilihan.
Ada orang baca Al-Quranul Karim, bertahun-tahun baca Al-Quranul Karim, gak berubah sikapnya, karakternya tetap. Karena selama dia membaca Al-Quranul Karim, yang dia cari itu hadiah dan bukan hidayah. Kita tuh kalau baca Quran gak paham artinya dapat apa? Dapat hadiah, dapat pahala. Seorang yang membaca Al-Quranul Karim tanpa tahu artinya dapat pahala, hadiah itu dapat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Kita membaca Alif Lam Mim dan kita nggak tahu artinya, itu kita dapat hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ingin mendapatkan hidayah, yang berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang manzilah, kedudukan Al-Quranul Karim ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Itu dari mana kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim kalau kita nggak paham? Maka dituntut untuk memahaminya, membaca tafsirnya, supaya antum dapat petunjuk. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada bangsa Arab, mereka faham bahasa Arab, sehingga dengan dibacakan kepada mereka, mereka langsung tahu apa makna dan maksudnya. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang menyebabkan mereka harus bertanya. Dan itu terjadi di masa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah katakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Ini petunjuk secara global dan petunjuk yang terperinci. Allah jelaskan secara terperinci apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana Allah menjelaskan tentang hukum warisan yang sebelumnya kita tahu pada masa jahiliyah wanita tidak mendapat warisan. Bahkan kadang-kadang dalam satu keluarga yang menguasai warisan yang paling besar. Ketika datang Al-Quranul Karim, Allah turunkan di surat An-Nisa ayat 11 bagaimana pembagian warisan, kapan dibaginya, detail Allah jelaskan. Karena manusia butuh dengan perkara-perkara yang detail. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu peduli dengan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Sejatinya beliau tiap hari membaca Al-Qur'anul Karim, bahkan menjadi syarat sah salat seorang hamba itu membaca Al-Qur'anul Karim. Nggak boleh antum hidup sehari tidak baca Al-Qur'an, nggak boleh. Dalam salat kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini disebut Ummul Kitab. Seakan-akan intisari dari Al-Quranul Karim yang 30 juz ini itu terkumpulkan di dalam Al-Fatihah. Yang jadi masalah, kita baca Al-Fatihah pun gak paham kadang-kala. Kapan kita dapat petunjuk kalau kita tidak mau memahami? Ana rasa untuk saat ini tidak ada lagi alasan susah Ustaz memahami Al-Quranul Karim, karena alhamdulillah segala sarana sudah Allah permudah. Dan Allah sendiri mengatakan sejak dulu, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk difahami. Mudah Al-Quranul Karim, subhanallah. Tapi adakah orang yang mau untuk mengingatnya, membacanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling mulia, yang paling suka berbagi alaihi salatu wassalam. Biasanya kita kalau lagi banyak duit, pikiran kita itu duniawi. Antum kalau lagi dapat rezeki, oh kepingin renovasi rumah, kepingin ganti HP, kepingin ganti motor,
Ada aja. Rasulullah SAW bertahun-tahun hidup susah. Setelah penaklukan Khaybar, alhamdulillah Allah buka rizki buat Nabi SAW. Tahun ke-10 Hijriah beliau berangkat haji SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau membawa 100 ekor onta untuk dikorbankan. Jadi ketika punya rezeki, yang dipikir itu adalah bagaimana menambah amalan akhirat, bukan memperbaiki rumah kita. Boleh memperbaiki rumah, karena biasanya di bulan Ramadan ini orang malah sibuk ngecat pagar rumahnya. Pagar hatinya nggak pernah dicat, pagar rumahnya yang dia cat. Seharusnya dia mengecat melabur itu pagar hatinya. Sallallahu alaihi wasallam ketika punya rizki, masya Allah, dia langsung kesempatan ini. Beliau ketika aqiqah Hasan itu hanya dengan 1 ekor kambing, padahal sunnahnya 2 ekor kambing. Tapi karena beliau nggak punya, ya udah 1 ekor kambing. Tapi tatkala punya rizki 100 ekor onta jadi. Bisakah kita seperti itu? Apa sebenarnya yang mempengaruhi orang itu jadi mulia, jadi pandai berbagi? Al-iman wal Quran. Iman dan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Nabi yang sudah mulia ketika masuk bulan Ramadan, apa kata Ibnu Abbas? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW sampai puncak kemuliaan beliau. Beliau jadi suka berbagi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, ketika berjumpa dengan Jibril. Ngapain berjumpa dengan Jibril alaihissalam? Berjumpa dengan makhluk yang mulia, Ruhul Qudus, Sayyidul Malaika, yang paling mulia di antara malaikat-malaikat, berjumpa dengan Sayyidul Bashar. Antum lihat makhluk mulia berjumpa dengan manusia mulia di bulan yang mulia. Ngapain? Disebutkan oleh Ibnu Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Tiap malam berjumpa dengan Jibril. Nabi SAW ngapain berjumpa dengan Jibril? Fayudarisuhul Quran. Nabi setoran bacaan Qurannya kepada Jibril alaihi salam. Apa yang terjadi? Di sini kedermawanan Nabi sampai puncaknya. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah." Nabi SAW itu lebih mudah berderma dengan harta. Al-khair ini apa aja yang beliau miliki dari harta, beliau lebih mulia, lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Semua dapat. Antum misalnya kalau ada angin bertiup, semuanya kena. Beliau kalau lagi ada harta sudah dibagi sama Nabi SAW. Itu pengaruh iman, pengaruh Quran, dan pengaruh Ramadan. Apakah antum sudah merasakan pengaruh Al-Quran tanggal 10 ini? Apakah sudah mempengaruhi kejiwaan antum sehingga antum jadi dapat rizki yang antum pikirkan, ya Allah buat bekal ana di akhirat? Wallahi jamaah, berkaitan dengan buka bersama yang dibagi ini, ada satu orang yang janji sama ana, Ustaz nanti ana transfer fulusnya. Sampai akhirnya beliau nggak transfer. Dana untuk buka bersama sudah tercukupi. Akhirnya kita tutup rekening virtual account itu, kita tutup. Dia telepon sama ana, WA ana dia ngomong, Ustaz ana mau transfer kok nggak masuk Ustaz. Ana ngomong, bang udah ditutup, udah cukup. Ana ngomong dari Ustaz, ana minta maaf katanya. Ana sebenarnya mau kirim kurma buat STDI, tapi kondisinya ternyata kurmanya rusak, nggak bisa dikirim. Ana ngomong, bang niatnya abang sudah ditulis lah, insya Allah tahun depan.
Ana mau enggak Ustaz, fulus ini harus dikeluarkan. Ana mau kirim 100 juta Ustaz, kata dia. Ana mau kirim, ana sudah niatkan, kata dia. Subhanallah. Itu pengaruh Ramadan, pengaruh Al-Quranul Karim, sehingga orang jadi mudah berbagi. Kalau kita tidak merasakan itu, berarti kita belum baca Quran. Antum bisa ngetes lah. Ketika antum banyak baca Al-Quranul Karim, antum hatam lagi, Allahu Akbar, antum akan rasakan seakan-akan dunia ini antum akan tinggalkan. Kenapa? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling pintas menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum baca Quran, antum akan rasakan itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbullah. Barang siapa yang ingin tahu, antum tuh cinta nggak sama Allah Azza wa Jalla? Kita tahu cinta ini amalan hati, mudah untuk diklaim oleh seseorang, karena kadang-kadang tidak tampak. Semua orang bisa ngaku cinta. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin tahu bahwa dia mencintai Allah, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, hendaklah dia paparkan dirinya kepada Al-Qur'anul Karim. Antum keluarkan jiwa antum, taruh di kanan antum, lalu pertemukan dengan Al-Qur'anul Karim. Suka enggak sama Al-Qur'anul Karim jiwa kita ini? Merasa damai, tentram tidak ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Karena sebagian orang ketika jiwanya dihadapkan dengan gadgetnya, dengan HP-nya, itu langsung klops ketemu. Antum pernah ngelihat orang kalau sudah pegang HP sejam nggak lepas dari HP. Sekarang kalau antum ingin tahu antum tuh cinta sama Allah atau tidak, jiwa antum paparkan dengan Quran. Kalau klops dengan Al-Quranul Karim, fa in ahabbal Quran fa huwa yuhibbullah azza wa jalla. Kalau dia cinta sama Al-Quranul Karim, maka sejatinya itu bisa menjadi tolak ukur kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Fa innamal Quran kalamullah Azza wa Jal. Quran ini firman Allah Azza wa Jal. Kita tuh kadangkala jamaah bisa berjam-jam mengikuti kalamul bashar, omongan manusia. Kadangkala kita masuk ke grup, antum ikut berapa grup ya? Sebagian 3 grup, 4 grup, 5 grup. Dia selalu berpindah dari satu grup ke grup yang lainnya untuk mengikuti apa? Kalamul bashar, omongan manusia, yang kadangkala nggak ada manfaatnya, omong kosong, yang kadangkala dusta, yang kadangkala ngomongin orang. Itu kita mengikuti. Terus 1 jam kita mengikuti pembicaraan manusia. Tapi kalamullah, betapa cepatnya kita bosan dan jenuh membaca kalamullah. Jadi ada masalah di diri kita. Yang mengaku cinta kepada Allah dusta. Kalau antum melihat bagaimana as-salafus salih membaca Al-Quranul Karim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab orang yang membawa Al-Quranul Karim. Nih buat teman-teman yang hafal Quran khususnya, iya, mau hafal seluruhnya atau mau hafal sebagiannya, coba dibaca kitab At-Tibyan supaya kita mengikuti kode etik orang yang menghafal Quran. Penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran juga ada kode etik yang harus dia ikuti. Kalau tidak, Quran ini jadi petaka buat dia. Kita tahu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwasanya Al-Quran akan menjadi syafaat buat orang yang membacanya. Bahkan ada 30 ayat yang akan membela kita kalau kita tiap hari baca, tiap malam baca tuh surat, itu surat Tabarak. Tapi ternyata Al-Quran juga bisa menjadi penuntut buat antum, bukan pembela. Kita tahu ketika persidangan ada jaksa penuntut, ada jaksa pembela, ada pengacara mungkin yang didatangkan.
Tu Quran kata Nabi SAW, wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah buat engkau, pembela engkau nanti. Ketika akan ada azab yang turun, Quran datang di hadapanmu. Tapi bisa jadi Quran itu yang menarikmu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena sebagian tidak belajar kode etik sebagai penghafal Al-Quran Karim. Tidak tampak di diri dia, sampai sebagian teman heran, Ustaz Fulan ini hafal Quran. Kata iya. Kok sama sekali tidak ada penampakan di dirinya, nggak kelihatan ada cahaya. Cara bicaranya orang yang menghafal Quran itu beda tentunya. Dia menghafal 30 juz kalamullah. Terus nggak ada pengaruh di cara ngomongnya, cara bicaranya. Jadi buat mahasiswa, para penuntut ilmu yang hafal Quran banyak, kemudian tidak ada pengaruh yang baik di akhlak dan perilaku antum, bahaya untuk Quran. Antum lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Nabi membaca terus. Kemudian bacaan itu karena dia memahaminya menjadi akhlak, dipraktekkan dalam kehidupan ini. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau ceritakan, engkau sebut-sebut nikmat itu. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di surat Al-Insyirah atau Syarah, Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi selesai surah Wadduha, Allah ceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nabinya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Disebutkan nikmat-nikmat itu. Terus gimana praktek Nabi menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepadanya? Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika Aisyah bingung, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ngampuni semua dosamu. Bahkan di surat Makkiyah Allah sudah sebutkan, Allah sudah letakkan beban dari pundakmu. Selesai sudah. Tapi kenapa engkau kok tetap sholat seperti ini? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Mengamalkan Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur nih? Aku disuruh bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Jadi antum bisa lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang divonis bebas dari api neraka, yang diberi kabar gembira masuk surga, semakin bersungguh-sungguh ibadah mereka. Karena mereka mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka kita perlu tanya nih jamaah. Kita ini kadang-kala hafal Quran, baca Quran. Sampai ada sebuah ucapan yang mengatakan, kam min talin lil Quran wal Quranu yasubbuhu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran sedangkan Quran itu mencela dia, memaki dia. Dia baca Quran, Quran memaki dia karena dia tidak mempraktekkan apa yang diperintahkan dan tidak meninggalkan apa yang diharam. Seorang pegawai bank konvensional membaca firman Allah, hatam dia Quran Ramadan, dia sampai kepada firman Allah di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Dia baca tuh ayat, tapi dia tetap. Itu akhirnya Quran jadi petaka buat mereka. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan menjelaskan banyak sekali tentang adab-adab bagaimana seorang yang membawa Al-Quranul Karim. Lalu dia menyebutkan mauqifus salaf minhu, bagaimana sikap salaf terhadap Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthir minha. Sudah menjadi kelaziman seorang muslim itu untuk menjaga pembacaan Al-Quranul Karim ini. Jadi antum harus memiliki waktu spesial untuk baca Quran. Tiap hari khususkan waktu. Kapan antum yang tahu? Sebagian orang buka HP-nya pakai waktu enggak? Ada jamaah yang buka HP pakai waktu. Ana buka HP hanya hari Sabtu.
Kayaknya hampir nggak ada. Walaupun mungkin ada beberapa yang sudah membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri, ana buka HP ana, handphone ana, habis tarawih saja. Siang Ramadan ana taruh, nggak ada ana pegang HP. Kalau antum termasuk orang yang pegang HP setiap saat, maka silakan pegang HP setiap saat, tapi yang dibuka adalah Al-Qur'anul Karim. Buka Quran. Buka Quran. Malam hari antum lihat aplikasi yang sudah antum buka. Itu ada penjelasan di situ. Quran berapa persen, WhatsApp berapa persen. Ini antum jadi tahu. Oh, hari ini ana baca, ana habiskan baterai di HP ana ini 50% untuk kitabullah. Ini satu keberhasilan buat antum. Perbanyak. Wa yuktsir minha, memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Wa kana salaf radhiyallahu anhum lahum adatun mukhtalifah. Al-Imam Nawawi berbicara salaf karena mereka yang menjadi generasi terbaik yang seharusnya jadi panutan kita, salafus salih. Maka beliau sebutkan kalimat salaf. Jadi kalau bicara manhaj salaf, maka ini yang dibicarakan oleh Imam Nawawi. Bagaimana salaf mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda fi qadri ma yahtimuna fi. Berapa waktu mereka hatam Quran beda-beda. Fara Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf, sebagian salaf sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, annahum kanu yahtimuna fi kulli syahraini khatmah wahidah. Ini riwayat yang paling panjang. Salaf itu menghatamkan Quran 2 bulan sekali. Jadi kalau antum mau jadi orang yang malas, paling tidak 2 bulan sekali hatam Quran. Berarti sehari setengah juz. Itu salaf sebagian mengamalkan itu. Kemudian wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Sebagian mereka setiap bulan 1 kali hatam. Ini semangatnya sudah mulai berbeda. Wa an ba'dihim fi kulli ashri layalin khatmah. Dan sebagian mereka diriwayatkan menghatamkan Quran setiap 10 malam. Jadi memang baca Quran ini lebih utama di malam hari daripada di siang hari. Makanya salafus saleh mereka membaca di malam hari karena suasananya sedang tenang, damai, nggak ada yang ganggu. Kalau antum baca di siang hari, alif lam mim, mas gasin teh, taruh Qurannya, ambil gas, beli gas. Tapi di malam hari ketika semuanya tidur, antum baca antara antum sama Allah Azza wa Jalla saja. Sebagian mereka setiap 10 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin. Ada yang setiap 8 malam hatam Quran. Wa anil aktsarin fi kulli 7 layalin. Dan diriwayatkan dari banyak mereka itu setiap 7 malam hatam Quran. Jadi kalau tiap 7 malam kira-kira 1 malam berapa juz? 4 lah jemaah. 4 juz lah kira, 4 juz sekian. Wa an ba'din fi kulli sin, ada yang tiap 6 malam hatam Quran, ada yang tiap 10 malam, ada yang tiap 4 malam. Wa an katsirin fi kulli 3. Dan juga banyak di antara mereka yang memiliki program tiap 3 malam. Tiap 3 malam hatam. 7 malam banyak, 3 malam juga banyak. Jadi ini termasuk program yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As tiap 3 malam. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain. Sebagian di antara mereka menghatamkan setiap 2 malam. Berarti 1 malam berapa juz? 15 juz. Kira-kira bisa enggak jamaah? Wa minhum, kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi, wa khatama ba'dhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Ada yang selama 24 jam menghatamkan 1 kali. 24 jam 1 hari. Siang sama malam, siang 15 juz, malam 15 juz. Kemudian wa minhum man kana yahtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Ada yang menghatamkan dalam kurun 24 jam ini 2 kali hatam. Wa minhum man kana yahtimu 3.
Ada yang hatam setiap hari, setiap 24 jam ini 3 kali hatam. Mungkin atau jemaah? Ustaz, kan berlebih-lebihan Ustaz. Kan kata Nabi Muhammad SAW kan, orang yang membaca Quran hatam dalam 3 hari itu nggak akan memahami artinya. Emangnya antum paham artinya? Antum sebulan paham artinya? Kita setahun kadang-kadang nggak paham artinya karena memang tidak membaca artinya gitu. Tapi kalau antum membaca artinya silahkan gitu. Rasul SAW mengatakan la yafqah, orang nggak akan bisa memahami gitu ya. Makanya banyak salafus soleh yang membenci, tidak mengharamkan, membenci menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi ada yang membuka atau membuat alasan, ya dalam waktu-waktu tertentu nggak apa-apa orang itu hatam lebih, dalam sehari hatam sekali atau 2 kali karena waktunya mulia atau tempatnya mulia, seperti bulan Ramadan, seperti 10 malam terakhir. Itu nggak ada masalah. Tapi resikonya dia tidak akan memahami, susah dia akan memahami. Kemudian faminal ladzina, lalu dikatakan wa khatama ba'dum 8 khatamat arba'an bil lail wa arba'an bin nahar. Allahu akbar jemaah. Imam Nawawi mengatakan sebagian di antara mereka itu menghatamkan Quran siang hari 4 kali, malam hari 4 kali. Imam Nawawi menceritakan tentang apa yang telah terjadi. Mungkin buat kita mustahil. Ya kayaknya nggak mungkin Ustaz. Nah, antum pernah melihat ada beban atau motor lah. Antum ngangkat motor nggak bisa. Tapi apakah orang lain nggak bisa ngangkat motor? Ada yang bisa. Kenapa? Dia latihannya ngangkat anak sapi. Diangkat anak sapi terus sampai anak sapi itu besar, dia bisa ngangkat ibunya sapi, padahal dari anak dia ngangkat. Ada, anda melihat sendiri jam, melihat dia di film ya, bukan di film, di dokumentasi orang yang mengangkat itu. Maka apa yang terjadi di masa lalu itu, ini diceritakan Imam Nawawi bahwasanya itu mungkin dan itu sudah terjadi. Kemudian disebutkan faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmah fil lail wal yaum, termasuk orang-orang yang menghatamkan di malam hari dan siang hari 1 kali hatam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, wa Syafi'i, wa akharun. Mereka menghatamkan. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat, yang menghatamkan 3 kali dalam sehari semalam, Salim bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qadi Misr fi khilafati Muawiyah. Qadi Salim bin Umar, entah apakah anaknya Umar atau bukan, ini qadi Misr fi khilafati Muawiyah, dia yang menjadi hakim di Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah. Wa rawa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat, dia menghatamkan 4 kali hatam dalam semalam. Wa rawa Abu Umar al-Kindi fi kitabihi fi qudati Misr, ini tentang Salim bin Umar, dan diriwayatkan dalam kitab hakim-hakim Mesir annahu kana yakhtimu fil laila 4 khatamat, 4 kali hatam dalam semalam. Dan masih banyak lainnya jamaah, dan disebutkan di sini wa amal ladzina yakhtim fi rak'ah, kata Imam Nawawi, adapun yang menghatamkan Quran dalam 1 rakaat, 1 rakaat hatam. Antum sholat di STDI 1 bulan itu nggak hatam, 1 bulan nggak hatam. Ini ada yang hatam 1 rakaat. Disebut oleh Imam Nawawi, fala yuhsawna likasratihim, jumlah mereka itu nggak bisa dihitung, bukan jarang. Beliau fala yuhsawna likasratihim, nggak bisa dihitung, banyak jumlah mereka itu. Faminal mutaqaddimin, dan termasuk dari orang-orang terdahulu yang menghatamkan dalam 1 rakaat, Utsman bin Affan. Diriwayatkan Utsman bin Affan itu masuk ke Masjidil Haram, dia salat witir 1 rakaat, dimulai dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Beliau baru rukuk ketika membaca
minal jinnati wan nas. Kita imamnya panjang sedikit, kayaknya imamnya belum dikasih tahu ya sama takmir. Dan disebutkan pula Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Faqala wa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum khatma fi kulli rak'atin fil Ka'bah. Dia menghatamkan Quran di Ka'bah sana. 1 rakaat. Ya, antum nggak usah berlebih, Ustaz, kan nggak boleh Ustaz menghatamkan seperti itu, takut nggak faham dengan artinya. Toh, antum paling tidak mencontoh Rasulullah SAW. Nabi itu 1 rakaat itu berapa juz? 1 rakaat jemaah. Hadis Anas bin Malik insyaallah. Ketika salat di belakang Nabi SAW, salat malam, Nabi membaca Al-Baqarah, pikirnya Anas, ya ayat ke-100 ruku, nggak ruku. Mungkin selesai Al-Baqarah ruku, nggak ruku. Lanjut ke surah An-Nisa. An-Nisa selesai, pikirnya ruku, nggak ruku. Masuk ke surat Ali Imran. Nih 3 surat ini berapa juz ya, Ma? 5 lebih. Berapa? 4,5? 5,5? 5,5 jemaah. 1 rakaat. Terus kalau 11 rakaat berapa kira-kira jemaah? Nah, artinya cobalah kita jemaah yang sudah sholat di STD atau sholat di mana, malamnya sholat lagi, fadhil. Antum nggak hafal Al-Quran Karim, antum pegang sholat, pegang Al-Quran, nggak apa-apa untuk sholat sunnah. Antum pegang, terus antum pegang, baca. Coba, antum coba 1 rakaat 1 juz. Iya, coba, bismillah. Tapi jangan cuma 1 malam, habis gitu nggak lagi. Tapi wallahu a'lam bishawab jemaah. Ada istri-istri yang tahu diri dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang